Tara Lake Calico, seorang mahasiswi di University of New Mexico, meninggalkan rumahnya dengan gembira pada pagi itu. Seperti pagi sebelumnya, Tara selalu rutin pergi bersepeda menyusuri jalan utama di New Mexico. Jalur yang biasa dia lewati ketika bersepeda. Hari itu 20 September 1988. Biasanya, gadis berusia 19 tahun itu sering bersepeda bersama ibunya, Patty Doll. Hanya saja, beberapa hari belakangan Patty tidak bisa ikut menemani anaknya itu karena sedang sibuk. Meski tidak ditemani sang ibu, Tara tetap pergi bersepeda sendirian. Ibunya mewanti-wanti agar Tara untuk berhati-hati karena rute yang sering dilalui adalah jalur umum dan ramai. Ketika Tara akan pergi, dengan bercanda dia mengatakan pada ibunya agar mencari dirinya jika sampai siang hari dia tidak pulang. Tara sendiri sebenarnya sudah punya rencana kencan dan bermain tenis dengan pacarnya jam 12.30 siang itu. Ibunya tidak menyangka bahwa candaan itu adalah hal terakhir yang didengar dari putri tercintanya. Bahkan, sampai sang ibu meninggal dunia 18 tahun kemudian, ibu dan anak ini tidak pernah bertemu lagi. Patty menunggu-nunggu anaknya hingga sore hari. Dia was-was dan sangat khawatir karena tidak ada kabar dari anaknya yang sudah pergi dari tadi pagi. Sore itu juga, sang ibu bergegas menyusuri jalan dan rute-rute yang biasa dilalui Tara. Napas Patty hampir berhenti saat melihat kaset dari Walkman Tara tergeletak di jalan yang sepi. Dia yakin terjadi sesuatu pada putrinya. Patty menduga kaset itu sengaja ditinggalkan oleh Tara dan merupakan petunjuk dia dalam bahaya. Patty kemudian melaporkan kehilangan putrinya kepada polisi. Tim pencari pun kemudian dikerahkan mencari Tara. Mereka menemukan Walkman Tara yang sudah rusak di dekat saluran pembuangan air. Tak lama kemudian, polisi menemukan sepeda gunung milik Tara tergeletak di dekat lokasi camping, 20 mil jauhnya dari rumah gadis itu. Detektif New Mexico kemudian menanyai sejumlah saksi. Terungkap bahwa beberapa saksi mata melihat ada truk bermerek Ford F-150 yang mengikutinya. Namun, sepertinya Tara tidak sadar sedang diikuti karena sedang mengenakan earphone. Para saksi mata juga tidak bisa memastikan apakah pengemudi truk tersebut berniat jahat dan terlibat dalam hilangnya Tara. Menghilangnya Tara adalah awal dari sebuah misteri yang pada akhirnya akan mengejutkan banyak orang. Tak hanya di Amerika, bahkan dunia pun dihebohkan oleh kasus ini. Minimnya bukti memaksa polisi untuk sementara mengenyampingkan adanya tindak kejahatan. Polisi curiga kalau Tara sebenarnya kabur dari rumah. Namun, teori itu langsung dibantah keras oleh keluarganya. Ayah dan ibu Tara tahu betul bahwa anaknya adalah gadis yang ceria dan tidak pernah punya masalah apapun di rumah. Berbulan-bulan berlalu, tak ada satupun petunjuk yang membawa titik terang pencarian Tara. Sampai suatu hari, 9 bulan telah hilangnya Tara, sebuah foto Polaroid misterius ditemukan oleh seorang wanita di tempat parkir supermarket di Florida. Lokasi yang sangat jauh dari rumah Tara dan hampir 1.500 mil dari tempat Tara menghilang. Petunjuk yang didapat dari foto ini bukan kabar yang menggembirakan bagi keluarga Tara. Foto itu terlihat menakutkan. Nampak seorang gadis remaja dan seorang anak laki-laki yang tengah berbaring. Mulut mereka berdua dibelak ban. Bahkan tangan dan kakinya nampak seperti posisi terikat. Wanita yang menemukan foto itu langsung menelepon polisi. Dia memberitahu kepada polisi bahwa dia melihat sebuah van Toyota putih diparkir di tempat itu sebelum dia tiba di sana. Mobil itu dikendarai oleh seorang pria berkumis, berusia 30-an tahun. Lelaki itu yang mengemudi mobil tersebut. Polisi kemudian diketahui sempat memasang penghalang jalan untuk mencegat kendaraan tersebut. Tetapi, upaya untuk menemukan mobil tersebut terbukti tidak berhasil. Penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan meneliti gambar di foto Polaroid tersebut. Foto itu mendapat perhatian nasional ketika ditampilkan di program televisi American Most Wanted. Teman-teman Tara yang menonton acara itu merasa antara iya dan tidak kalau itu adalah sosok Tara. Sementara sang ibu awalnya tidak yakin itu adalah anaknya.
Tapi semakin dia melihat, dia menjadi semakin yakin kalau itu adalah anaknya. Gadis dalam foto itu memiliki garis seperti tanda bekas di pahanya, dan itu juga dimiliki oleh Tara. Bekas luka yang didapatkannya dalam kecelakaan mobil saat dia masih kecil. Selain itu, diketahui juga ada sebuah buku di sampingnya. Buku itu adalah buku yang berjudul My Sweet Audrina, karya V.C. Andrews, penulis favorit Tara. Sementara anak laki-laki di sampingnya mirip sekali dengan Michelle Henley, seorang anak yang juga berasal dari New Mexico, yang menghilang pada bulan April 1988. Ibu Michelle hampir yakin bahwa anak laki-laki dalam foto itu adalah anaknya. Tapi anehnya, Henley ditemukan dalam keadaan meninggal pada bulan Juni 1990 di Pegunungan Zuni, sekitar 7 mil dari perkemahan keluarganya, tempat di mana dia menghilang. Dan polisi meyakini Henley meninggal karena hipotermia saat tersesat. Jadi, identifikasi anak laki-laki dalam foto itu adalah Henley dianggap sangat tidak mungkin. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya tahun 2008, kembali ada titik terang kasus ini. Sheriff Valencia County bernama Rene Rivera mengaku tahu apa yang terjadi pada Tara Calico. Masalahnya, jasad Tara tak pernah ditemukan. Hal itulah yang membuat Sheriff Rivera kesulitan mengusut orang-orang yang diduga terlibat. Dia menyebut pelakunya kenal dengan Tara. Diduga dua pemuda yang tinggal di lingkungan yang sama dengan Tara dan mereka mengetahui kebiasaan Tara. Sang sheriff menjelaskan bahwa Tara Calico adalah gadis cantik yang populer di kota itu. Banyak pemuda yang ingin mendekatinya, termasuk dua pria yang diperkirakan sebagai pelakunya ini. Berbeda dengan sejumlah dugaan yang menyebut Tara disekap dan diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh, Sheriff Rivera menduga dua pemuda itu tak sengaja menabrak Tara saat mereka mencoba menggoda Tara yang sedang bersepeda. Mereka panik setelah menabrak Tara. Bukannya menyerahkan diri pada polisi, dua pemuda ini malah memutuskan untuk mengubur jenazah Tara di tempat yang tak diketahui. Keluarga mereka pun diduga ikut menutupi perbuatan ini. Ini membuat penyelidikan kasus Tara Calico menjadi rumit dan kehilangan jejak. Rivera pun yakin jenazah Tara Calico sebenarnya tak jauh dari rumah, tapi entah di mana. Namun analisa Rivera bertentangan dengan hasil penyelidikan foto Polaroid pihak Scotland Yard, kepolisian London, yang dimintai bantuan dalam kasus ini memastikan wanita terikat dalam foto itu adalah Tara Calico. Artinya, Tara tak tewas ditabrak, tapi disekap oleh penculiknya. Kembali sejumlah informasi bermunculan, mulai dari pelakunya kekasih Tara sendiri bersama sejumlah temannya, hingga seorang psikopat yang gemar menculik di tempat sepi. Tak ada satupun yang terbukti kebenarannya. Tahun demi tahun berlalu. Setelah berbagai cara dan pencarian dilakukan, Tara tidak kunjung dapat ditemukan. Bahkan kabar hilangnya Tara sempat masuk ke dalam beberapa acara siaran TV seperti Oprah Winfrey Show dan Unsolved Mysteries. Beberapa dugaan sempat muncul seperti Tara diculik dan dibunuh psikopat. Atau bahkan Tara sebenarnya melarikan diri bersama temannya. Tapi tidak pernah ada yang bisa membuktikannya. Hingga akhirnya ayah Tara meninggal dunia pada tahun 2002. Disusul dengan ibunya pada tahun 2006. Naasnya mereka tidak pernah tahu tentang keberadaan anaknya bahkan sampai akhir hayat mereka. Pada bulan Oktober 2013, satuan tugas beranggotakan 6 orang dibentuk untuk menyelidiki kembali hilangnya Calico. Hingga tahun 2017, tidak ada tersangka yang bisa dituntut dan kasus ini masih terus diselidiki. Pada bulan Oktober 2019, FBI mengumumkan bahwa mereka menawarkan hadiah sebesar $20.000 kepada siapa saja yang bisa memberi informasi akurat mengenai kasus ini. Dan pada September 2021, kantor Sheriff Valencia County dan Kepolisian Negara Bagian New Mexico mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memiliki petunjuk baru dalam kasus ini. Mereka menyegel sebuah kediaman pribadi tak dikenal yang terletak di wilayah Valencia.
namun tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Dan sampai saat ini, kasus hilangnya Tara Lake Kaliko tidak pernah terungkap. Kasus ini masih menjadi misteri, setidaknya selama 30 tahun terakhir.